Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh mitra Jamansyah, saatnya kita mengikuti pengajian Ba'da Maghrib bersama Gus Edward Bakar. Ya, sekarang Gus Edward sudah sampai di studio nih. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Gus? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bang Babai sehat? Alhamdulillah Gus sehat. Tahu dia itu, Bang Jerry, Bang Acong? Alhamdulillah. Bang Jerry lagi demam dari kemarin. Jaminan bengong dia. Iya. Ayam makan karet. Ayam makan karet, kepelang. Oke deh Gus, sore ini mau bawa tema apa Gus? Hari ini pembahasan kitab Safinatun Najah yang membahas tentang air. Air. Oke, buat mitra nanti yang ingin bertanya bisa langsung lihat WhatsApp Nirganga ya di 0831818103. Nanti langsung dijawab langsung oleh Gus Edward Bakar. Oke, Gus, langsung aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati mitra Gaga di mana saja Anda berada, mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, banyak duitnya. Amin. Yang saya hormati juga di studio ada Bang Babai dan Bang Jerry, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, dan banyak banget duitnya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik mitra Gaga, hari ini pembahasan kitab Safinatun Najah yang berjudul Wal Ma'u, yaitu air. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Ma'u, bermula air, qalilun, itu ada yang sedikit, wa katsirun, dan ada yang banyak. Al qalilu ma dunal qulatain, bermula air yang sedikit, yaitu yang kurang dari 2 kula. Wal katsiru, bermula air yang banyak, qullatani, yaitu yang banyak 2 kula, atau faktharu, lebih banyak. Al-qalilu, bermula air yang sedikit itu, ayatanajjasu, terkena najis, biwuqu'i, dengan sebab kejatuhan an-najasati, yaitu najis padanya, fihi, padanya, wa illam yataghayyar, dan sekalipun tiada berubah. Wal katsiru, bermula air yang banyak itu, layatan najasu, tidak najis ia, melainkan illa idza taghayyar, melainkan apabila berubah olehnya, ta'muhu, rasanya, atau aulaunuhu, warnanya, awrihuhu, atau baunya. Kulah itu merupakan ukuran banyak ataupun sedikit air. Ukuran banyak dan sedikit air ini menentukan status kesucian air yang digunakan untuk keperluan thaharah atau bersuci. Kulah atau kullah secara bahasa adalah tempayan besar. Al-jarratu az-tumah, ia dinamai demikian karena orang besar mengkullah dengan kedua tangan, yaitu menciduk atau mengangkat air dengan kedua telapak tangannya. Kullah merupakan ukuran banyak atau sedikit air. Ukuran banyak dan sedikit air menentukan status kesucian air yang digunakan untuk keperluan toharoh ataupun bersuci.
Oleh karena itu, ulama mazhab Syafi'i membagi dua ukuran air sebagai keterangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Air itu sedikit dan banyak. Air sedikit adalah air kurang dari 2 kula. Sedangkan air banyak adalah air sebanyak 2 kula ataupun lebih. Air sedikit yang suci atau berubah, air yang sedikit lalu berubah status menjadi air najis dengan sebab kejatuhan najis padanya. Meski kondisi air tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya dan lain sebagainya. Sebaiknya air banyak tidak berubah status menjadi air najis kecuali jika rasa, warna atau aroma air berubah. Jadi ketika sudah menjadi 2 kula terkena najis, misalkan kotoran cecek, maka dilihat walaupun tidak berubah rasanya, warnanya atau aromanya, maka tetap boleh untuk bersuci atau toharoh. Kulah menentukan status kesucian air. Kulah merupakan ukuran yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya perihal kesucian air sebagaimana dikutip dari kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'u qullatain lam yahmil al-nabasa wa fi lafdin lam yanjus akhrajahu al-arba'atu wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ia berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika banyak air mencapai 2 kula maka ia tidak membawa najis. Pada riwayat lain tidak menjadi najis. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Adapun berikut ini adalah hadis riwayat Imam Muslim yang mengisyaratkan pada kategori air banyak dan air sedikit. Idza stayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmisu yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduh. Jika salah seorang kalian bangun tidur, maka ia jangan langsung memasukkan tangannya ke dalam sebuah wadah berisi air sebelum ia mencuci tangan 3 kali. Sungguh ia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Hadis riwayat Muslim. Ulama mazhab Syafi'i biasanya membuat ukuran daya tampung 2 kula air pada sebuah kolam dengan ukuran hasta. Untuk memiliki kapasitas 2 kula air, sebuah kolam atau wadah air berbentuk persegi harus memiliki ruang dengan minimal panjang, lebar, dan kedalaman 1/4 hasta standar orang dewasa. Hasta itu diukur dari ujung jari tengah sampai lebih dari sikut, kurang lebih pada umumnya 45 cm. Adapun kolam atau wadah yang berbentuk tabung atau silinder memerlukan kurang lebih ruang tampung air dengan kedalaman 2 hasta dan panjang keseluruhan dinding lingkaran wadah. Sebagian ulama menghitung diameter sehasta. Kiai Haji Afifuddin Muhajir dalam syarah takribnya menyebut air 2 kula setara dengan 270 liter. Kiai Afif mendapatkan angka ini dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh karya Syekh Wahbah Al-Juhaili. Tertulis dalam kitab tersebut, 2 kula memiliki 2 volume setara dengan 270 liter air. Ukuran keduanya yaitu 2 kula bila ditempatkan pada sebuah wadah persegi 4 adalah wadah dengan panjang, lebar, dan kedalamannya dengan 1/25 hasta standar atau setara dengan 91,8 cm. Ukuran ini
dapat dijadikan acuan untuk menetapkan wadah air dan daya tampungnya dalam kaitannya dengan hitungan kullah air. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Oke Gus, tadi Gus kan mengatakan bahwasanya kalau apa tuh namanya tadi udah ada ukuran yang ditentukan ya. Kullah. Kullah ya. Nah gimana Gus kalau untuk zaman sekarang kan, kalau zaman dulu oke lah kamar mandi itu lebar-lebar dan gede-gede, dan itu kan antara kamar mandi dan rumah itu jaraknya nggak di dalam, di luar, betul ya Gus ya. Betul. Nah untuk zaman sekarang kan kamar mandi itu kan ukurannya kecil-kecil Gus. Betul. Dan untuk nampung air aja mereka aja kan bisa dikatakan hanya cukup 2 ember. Betul. Betul nggak? Betul. Nah sedangkan mereka itu kalau untuk mandi wajib, jangan sampai air itu kecipratan gitu. Betul. Pasti kan ya namanya mandi kita ya air yang kita guyurin kepala pasti kan nyiprat ke ember itu. Betul. Karena nggak ada kolam. Nah itu caranya gimana? Oke. Ini berbicara air yang suci dan untuk buat mandi junub ya. Berarti air suci mensucikan. Air yang suci mensucikan. Buat mandi junub, Islam menyarankan untuk mandi air junub, air untuk mandi junub, yaitu pertama kalau tidak ada air 2 kullah, maka yang dicari adalah air yang mengalir. Air yang mengalir, misalkan kita punya keran, kerannya kita pasangin selang boleh. Tapi lebih bagus air yang kita di keran kita pasangin selang bang, daripada kita tampung di ember. Karena tadi khawatirnya pembawa bilang takut kita mandi kecipratan, jatuhnya ke situ tuh. Nah, makanya kalau bahasa saya kita ambil gayanya orang kota. Shower. Kita bikin shower misalkan dari plaron. Dari keran kita modifikasi bagaimana caranya. Kita bikin shower ke atas. Lalu yang plaron bagian ngocor buat kepala kita atau buat badan kita bolong-bolongin, kita lubang-lubangin. Nah ini pertama adalah air yang mengalir. Takutnya bang, kalau kita cuma selang kita angkat begini, kadang-kadang copot mulu. Iya kan ya. Kecuali selangnya di ujung sono dimakein tali apa itu? Krep apa? Tali dis. Iya tali dis. Nah itu baru kencang. Tapi takutnya gampang copot, khawatir. Udah kita bikin dari plaron ataupun dari selang boleh, biar gak gampang copot, shower-showeran. Iya. Jadi emang lebih praktisnya kalau itu emang harus dibikin kayak shower-showeran gitu ya. Emang kita takutin kalau ditampung di ember-embernya di bawah, kita guyur ciprat aja ke situ, malahan nggak bisa mensucikan. Iya, takutnya nggak sah. Tadi dibilang airnya kurang dari 2 kullah, kejatuhan najis gitu kalimatnya. Karena kita lagi mandi junub, badan kita bukannya najis, maksudnya itu bisa merubah dari ukuran suci karena tetesan dari badan kita. Maka kalau tidak ada 2 kullah, ya maka kita cari adalah air yang mengalir. Misalkan mandi junub di kolam renang itu udah lebar. Tinggal nyebur aja. Malah guru saya bilang kalau kita tinggal nyebur langsung dia naik itu udah sah. Wah kata saya luar biasa, berarti karena saking banyaknya air dan karena langsung masuk ke pori-pori. Sebenarnya mandi junub meratakan air atau nyiram biar rata itu biar masuk ke pori-pori. Tapi kan kalau di kolam itu kita nggak tahu ada najis apa gitu. Ya maaf nih, mungkin ada yang pernah pipis di kolam. Atau ada yang punya penyakit apa yang nggak tahu di sekolah dia mandi di kolam. Nah itu gimana Gus hukumnya Gus? Saya setuju tuh. Berbicara orang pipis ataupun pernah punya penyakit kulit lah. Kita mandi. Kalau ukuran tadi kita kaji air itu karena lebarnya dari 2 kullah maka boleh bang. Tapi kalau khawatirnya daripada najis dan lain sebagainya, maksudnya penyakit, maka nggak usah. Lebih baik kita kalau mandi aja precaution. Takutnya gini bang, kalau di dalam kamar mandi kita kan mandi plong tanpa bahan. Nah kalau di kolam renang kita masih ada baju, ada kain lah gitu ya. Nah, maka lebih bagus ya kita benar-benar mandinya di dalam kamar mandi. Kita siram, kita ratakan, kita ambil sunnahnya, misalkan membasuh tangan 3 kali, kaki 3 kali, semuanya serba 3 kali, mengambil sunnah daripada Rasulullah SAW.
Yang penting airnya tidak tercampur najis. Misalkan lebih dari 2 kula itu boleh buat mandi junub. Akan tetapi zaman sekarang nyari bak yang gede itu nggak ada. Kalau zamannya saya kan kamar mandi sama rumah pisah itu di luar gitu. Benar. Ataupun ada juga yang di dalam kamar mandi di dalam, terus space-nya gede juga nih, gede juga, 2 kula gitu kan. Iya. Maka itu boleh. Tapi kalau nggak ada, misalkan kita kayak rumah saya ada ember doang nih, maka kita bikin aja, kita modifikasi. Jadi kalau kita mau mandi junub atau mau mandi biasa, kita punya shower-showeran. Kalau nggak pakai selang diguyur masuk ke boleh. bawah gitu Ya, boleh. Tapi takutnya khawatirnya selang gampang copot kalau nggak pakai kata apa sih itu, tali apa gitu. Oke Gus, ada yang bertanya nih Gus dari Abang Ali katanya. Air apa aja yang boleh untuk mensucikan dan mensucikan? Ya, dari Bang Ali. Air yang boleh untuk bersuci untuk taharah ya salah satu air hujan, air yang mengalir, air kali. Air kali. Iya, tapi kalinya lihat dulu, bukan dari Malang. Jangan yang itu. Kalau kali Malang itu kan dari rasanya udah berubah, warnanya berubah, baunya udah berubah drastis. Bahasa gini, nggak usah kita pakai cobain atau di teh juga udah ketahuan. Udah dari aromanya udah berengus. Iya, misalkan Bang Babe lagi liburan di pegunungan, biasanya misalkan libur, nah itu ada kali itu boleh cakep tuh. Terus air yang ngalir, kalau kita ini di kota-kota lah gitu ya, kita air yang ngalir, ada keran. Misalkan ada toren, nah itu boleh ya, karena toren itu kan lebih dari 2 kula. 1 kula itu kan kurang lebih 1 hasta. Maka 1 hasta itu kan dari ujung jari tengah sampai lebih dikit sikut sini. Ya sekitaran 3 literan kali. 3 literan. kalau minuman botol. Minuman botol itu kalau Mitra Binu Asta atau apa mungkin sekitaran 3 literan banyaknya gitu ya. Oke Gus, nanti bertanya lagi nih dari Bang Suherman. Gus, gimana tuh saya pernah lihat orang berwudu pakai air botolan, air mineral. Apa itu sah apa enggak? Kalau wudu seperti itu sah, karena satu kan namanya beli botolan, tidak tercampur airnya dengan najis, tidak terjatuhan najis ya. Saya pernah melihat melalui media Habib Umar bin Hafiz itu wudunya cukup 1 aqua gelas. Teko ya. Aqua gelas. Air mineral segini kan? Iya. Berapa mil? Betul. Tapi luar biasanya beliau air sedikit itu dicukupkan lah. Saya dicukupkan. Itu boleh karena tidak terjatuhnya najis. Yang penting yang megangin airnya jangan sambil begini nih Bang, kalau bahasa Haji Bolot nyiapin kopi. Nih peminum kopi tapi tangannya nyelup gitu. Itu banget. Jangan. Betul. Nah, kalau apalagi air yang botol banyak kan boleh karena tidak terjatuhan najis. Nah, itu kan kurang dari 2 kula. Yang penting tidak tercampur dengan benda lain ataupun najis yang lain. Oke Gus, nanti bertanya lagi nih dari Bang Yusri. Gus, saya menampung air hujan. Terus air hujan itu saya buat wudu dan mandi. Apa itu hukum sah apa enggak? Itu dari Bang Syarman. Terus ada lagi nih dari Suraya Dewi Karyawati. Assalamualaikum Gus Edward, mau bertanya, kalau anak kita cowok pulang sholat dari masjid terus cium tangan sama mamanya yang habis wudhu, itu batal apa enggak? Antara anak dan emak gitu mungkin bisa dijawab bisa. Tadi pertama Bang Herman ya? Iya. Nampung air hujan. Nampung air hujan itu silakan Bang. Nampungnya bagaimana caranya? Yang penting tidak terjatuhnya najis. Mungkin wadahnya yang benar-benar diperhatikan tidak terjatuhan najis ya. Biasanya di atas genteng ya. Di atas genteng itu menurut saya lebih valid lah. Gitu. Yang penting jangan nadangin air hujan yang dari grojogan. Iya, tahu kan grojogan gitu. Grojogan dari kerucukan gitu. Iya. Kocoran. Itu takutnya apa? Ada kotoran tikus di talem. Betul. Nah, kita irup ya. Kadang tikus enak kan. Gurih banget itu. Terus yang kedua tadi pertanyaannya, saya punya anak cowok lah ya, habis sholat di musola ataupun masjid nyampe rumah
dia punya wudhu ataupun mamanya punya wudhu lalu salaman, tidak, karena itu adalah anak dia. Anak. Ya bahasanya mahram dia. Mahram dia. Kan namanya bahasa simpelnya ya anak mah nggak boleh dinikahin gitu ya. Nah itu boleh, maksudnya tidak batal. Yang batal mah bapaknya, emaknya habis wudhu dicium pipinya, nah batal itu. Emang bapaknya yang ini, yang gajis baru pulang serasa. Kalau kata saya mah, kalau misalkan bapaknya punya wudhu, emaknya punya wudhu, emaknya nyolek nih. Kata saya jangan dibatalin, diterusin aja. Tapi bukan buat sholat, buat urusan laki bini. Kali ini saya juga mau bertanya nih Gus Baben. Saya sering banget nih. Mungkin ini di luar tema ya. Apa namanya? Ada orang nih, mohon maaf ya, mungkin maunya mereka biasanya nih habis berhubungan suami istri, itu langsung mandi malam itu juga atau nunggu besok pagi atau gimana tuh biasanya? Kan kalau misalnya mohon maaf nih ya, males dingin apalagi musim hujan gitu, atau kita lagi keadaan nggak suci lah gitu, pengen mandi di tengah malam ya, pasti kan ada pola, mungkin ada mandi juga, nggak boleh kena air malam-malam, itu gimana? Oke, kalau misalkan habis berhubungan suami istri lalu pengen mandi junub, harus mandi junub, maka tidak melakukan. Yang lebih baiknya itu menyegerakan lebih baiknya sunnahnya. Misalkan dingin rematik gitu ya, maka yang diambil daripada bukan mandi junub tapi membersihkan daripada yang terkena junub tadi. Misalkan bagian depan dan belakang kita cebok bahasa kasar gitu ya. Bagian cebok dah kita bersihin aja, habis itu tidur, nanti mau subuh sebelum sholat subuh kita mandi. Nah itu rematik ataupun apa, insya Allah sehat kalau mandi pagi-pagi. Begitu. Jadinya yang minimal kalau misalkan oke lah dingin, rematik dan lain sebagainya, ataupun linu udah badan lah gitu, kalau kena air malam maka cebok aja. Gitu. Berarti nunggu pagi aja. Oke teman mitra turnuhun yang sudah bertanya sama Gus Edward ya, kita ambil kesimpulan aja ya. Sekiranya ada bahasa yang nggak ngerti atau yang bahasa itu mohon maaf gitu ya. Oke deh Gus, untuk penutupnya silakan. Baik mitra jaga di mana saja Anda berada, bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar terus untuk memperbaiki diri kita, untuk tetap kita mengagungkan dan membesarkan agama kita syiarkan agama kita isi, kita dukung di sekitar kita, baik musola, masjid, majelis taklim ataupun ya tempat yang lain untuk berzikir, bermuajahah, menuntut ilmu dan lain sebagainya di sekitar kita. Yang kedua, kita berbaik sangka kepada siapapun. Insya Allah kita semua belajar berhusnuzon agar hidup kita tambah lebih baik, tambah indah kepada siapapun, terlebih lagi walaupun dia berbeda keyakinan, walaupun dia berbeda penampilan, kita sama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang ketiga, kita terus untuk dukung syiar dimanapun, terlebih lagi di Radio Al-Gata ini, mudah-mudahan tambah syiar, tambah berjaya, tambah makmur. Kita syiarkan di mana saja, dan kita tujuan kita sama-sama lillahi ta'ala, memperbaiki zahir dan batin kita, mencapai daripada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan mudah-mudahan Allah bahagiakan kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afin wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arnal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arnal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi hab li minas salihin.
Allahumma rizukna kamana mutaba'ati ilahu zahiran wa batina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.